idhabi fa'at'imi biha anhu sittina miskinan warji'u ila ibni ammik. Engkau telah berbuat baik wahai Khawlah, karena engkau telah mengadu kepadaku, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawalah ini ya, kurma ini, kemudian berikan fakir miskin 60 fakir miskin. Kemudian kembalilah kepada suamimu. Jadi kalau ada suami yang melakukan zihar dan ingin kembali kepada istrinya harus bayar kafarat. Di dalam cerita ini yang bayar kafarat siapa? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya membayar kafarat ya dibolehkan dan ini disepakati oleh para ulama ya. Ini disepakati oleh para ulama. Amalan yang boleh digantikan oleh orang lain dan disepakati oleh para ulama. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayat atau tidak. Amalan yang pertama yaitu salat. Ya. Amalan pertama yaitu salat. Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Kita bagi saja perbedaan pendapat itu secara mudah pembagiannya. Ada dua pendapat. Jumhur mengatakan tidak boleh sama sekali. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh sama sekali, seperti mazhab Abu Hanifah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi misalkan ana bilang ke antum, "Pak, sholatin saya ya. Saya nitip sholat." Itu nggak boleh. Ya. Baik sholatnya sholat wajib ataupun sholatnya salat sunnah. Ini menurut pendapat jumhur. Sedangkan sebagian Malikiyah dan juga sebagian dari Syafi'iyah mengatakan boleh, ya, boleh menggantikan orang lain di dalam permasalahan salat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Sebelum saya masuk kepada dalil, jumhur mengatakan bahkan di sana ada ijma', tidak boleh seseorang salat menggantikan orang lain. Ya, seperti misalkan Imam Ibnu Abdil Bar, ulama abad kelima Hijriyah dari mazhab Imam Malik, mengatakan ammas salatu fa ijma'un minal ulama annahu la yusalli ahadun an ahadin fardan man alaihi salah wala sunnatan wala tatawu'an. Artinya, sedangkan permasalahan salat, maka ada kesepakatan dari para ulama tidak boleh seorang salat menggantikan orang lain, baik itu sholat wajib, sunnah atau sholat sunnah-sunnah lainnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jumhur ini mereka memberikan sebuah pengecualian. Boleh orang sholat untuk orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam perkara haji. Kalau bapak kita yang sudah tua renta haji bersama kita, setelah tawaf nggak bisa sholat 2 rakaat setelah tawaf, maka kita boleh menggantikannya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, karena itu bukan asal ibadah sholat 2 rakaat, tetapi itu ikutan daripada tawaf. Nah, ini pengecualian yang disebutkan oleh para siapa? Para jumhur, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian yang disebutkan oleh para jumhur. Dalil-dalil yang dan pendapat yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur. Tidak boleh sama sekali, ya, seorang sholat menggantikan orang lain, baik sholat wajib, sholat sunat, ya, kecuali nanti yang dikecualikan oleh jumhur. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Dalilnya yaitu surat An-Najm ayat 39 yang sudah saya jelaskan tadi, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia tidak mempunyai kecuali yang dia sudah usahakan, ya. Kemudian juga mereka berdalil dengan sebuah dalil dari perkataan Abdullah bin Abbas, bukan hadis. Abdullah bin Abbas berkata, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang sholat menggantikan seorang lain, dan tidak boleh seseorang puasa menggantikan puasa orang lain. Ini riwayat disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullahu taala, ya.
Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau juga berkata, la yusalliyanna ahadun an ahadin wa la yasumanna ahadun an ahadin. Tidak boleh sama sekali seorang sholat menggantikan orang lain. Begitu pula puasa, tidak boleh orang lain puasa menggantikan orang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar tadi sudah saya katakan bahwasanya ya, tidak ada sholat digantikan oleh orang lain. Ya, mayat tidak boleh digantikan sholat oleh anaknya, karena anaknya melihat bapaknya ini nggak pernah sholat, dia sholat untuk bapaknya. Baik sholat wajib, sholat sunat, baik dengan upah atau bukan dengan upah. Ya, baik dengan upah atau bukan dengan upah, kecuali dua perkara. Yang pertama, 2 rakaat tawaf, ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kedua, sholat nazar. Kalau seandainya ada seorang mayat ketika dia masih hidup, dia bernazar ingin sholat dan belum terkerjakan, maka dia boleh sholat. Ya, dia boleh sholat. Ya, kenapa? Karena nazar itu harus dikerjakan. Karena itu adalah kewajiban bagi mayat. Kalau seandainya dia mempunyai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dia belum mengerjakan, berarti dia belum menunaikan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar itu adalah mewajibkan diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya. Ya, berarti dia sudah berhutang kepada siapa? Bukan hanya kepada makhluk, tetapi kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang B, puasa, ya. Amalan yang diperselisihkan para ulama, dapat bermanfaat untuk mayat atau tidak. Puasa, boleh nggak kita berpuasa untuk mayat? Ya, boleh tidak berpuasa untuk mayat? Maka jawabannya, sebelum kita menyebutkan perselisihan pendapat yang terjadi di antara para ulama sepakat bahwasannya orang yang hidup dan mampu untuk berpuasa, wajib baginya berpuasa sendiri, dan tidak boleh, tidak mencukupi, tidak sah orang yang hidup dan sanggup untuk berpuasa digantikan oleh orang lain. Itu kesepakatan para ulama. Kalau ada orang yang hidup dan sanggup untuk berpuasa, maka wajib bagi dirinya untuk berpuasa sendirian, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ini kesepakatan para ulama. Sedangkan di dalam permasalahan, ya, kalau seandainya mayat kan tidak mampu untuk puasa, dia sudah menjadi mayat, ya, maka para ulama berbeda pendapat apakah boleh dipuasakan oleh orang lain atau tidak, ya, apakah boleh dipuasakan oleh orang lain atau tidak. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama yaitu boleh secara mutlak, ya, boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi pendapat yang lama dari mazhab beliau. Ya, pendapat yang lama dari mazhab beliau. Boleh secara mutlak. Apanya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang hidup boleh mempuasakan untuk orang yang sudah meninggal, baik puasa wajib seperti bulan Ramadan atau puasa nazar, ya, atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Ya boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu boleh tetapi di dalam puasa nazar saja. Pendapat yang kedua yaitu boleh tetapi di dalam puasa nazar saja. Ini pendapat mazhab Hanabilah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu tidak boleh sama sekali mempuasakan orang lain. Ya. Artinya menggantikan puasa untuk orang lain itu nggak boleh sama sekali. Baik itu puasa wajib, puasa sunnah, puasa nazar, nggak boleh. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, dan juga mazhab Syafi'iyah di dalam pendapat beliau yang baru, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kan adalah qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaulul qadim artinya pendapat lama, qaulul jadid pendapat baru. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rajih wallahu alam adalah diperbolehkan puasa secara mutlak menggantikan orang yang sudah meninggal. Baik itu puasa wajib Ramadan atau puasa wajib nazar atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Boleh kita menggantikan puasa untuk orang yang sudah meninggal, ya.
Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Perhatikan, ini hadis menjadi pokok permasalahan nantinya. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya, ya, kerabatnya, keluarganya berpuasa atasnya, ya, menggantikan dia yang sudah meninggal tadi dalam hal puasa. Ini hadis umum, ya, puasa apapun masuk ke dalam hadis ini, baik puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa nazar, masuk semuanya dalam hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian riwayat dalil yang kedua yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwasanya ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afaqdihi anha." Artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai hutang 1 bulan. Apakah aku boleh mengqadha atas namanya, mengqadha puasanya, aku yang mengerjakannya? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ala ummuki dainun akunta qadihi anha." Apakah kalau seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu membayarkan hutang ibumu? Ya, maka kata orang tersebut, "Iya, aku akan bayarkan hutang ibuku." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu bil qada." Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga dalil yang menunjukkan umum puasa apapun, ya, puasa apapun. Karena sebulan di sini, bahkan sebulan di sini mungkin kemungkinan puasa bulan apa? Ramadan. Ya, jadi puasanya umum, tidak puasa wajib, tidak puasa nazar atau tidak puasa sunnah. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau cerita. Nah, ini dalil agak sedikit, ya, menjadi permasalahan di antara para ulama. Perhatikan. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin af'asumu anha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku itu meninggal dan dia mempunyai hutang. Hutangnya itu puasa nazar. Jadi ibunya ini ketika masih hidup bernazar, saya ingin puasa, sampai mati belum mengerjakan nazarnya. Maka kata wanita ini, apakah aku boleh berpuasa atas nama ibuku? Ya, untuk mengerjakan nazar ibuku tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha?" Apa pendapat engkau, wahai wanita, jikalau ibumu mempunyai hutang, kemudian kamu bayar hutang tersebut, apakah sudah terbayarkan hutang ibumu tersebut? Kata wanita ini, "Na'am, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasumi an umki." Kalau begitu puasakan atas ibumu. Ya. Ini menunjukkan beberapa penunjukan bahwasanya wanita ini dia berpuasa untuk ibunya yang ibunya masih mempunyai hutang puasa. Ya, ibunya masih mempunyai hutang puasa. Dan para ikhwan sekalian, kalau ada yang berkata ini kan puasa nazar, berarti pendapat kedua yang lebih benar, yaitu puasa nazar saja yang boleh. Kenapa jumhur mengatakan apa? Kenapa pendapat pertama yang benar, seluruh puasa kita boleh mempuasakan atas mayat kita? Maka kita katakan hadis Nabi tadi umum, hadis Aisyah, "Man mata wa 'alaiha siyamun shama an waliyuhu." Barang siapa yang meninggal, kemudian, ya, dia mempunyai hutang dalam meninggalnya, hutang puasa, maka walinya yang mempuasakan atasnya. Ini kan umum, ya. Tidak, dan kita tidak batasi dengan puasa nazar. Ya, mutlak ini hadisnya, tetapi kita tidak bahas dengan puasa nazar. Akan tetapi kita bawa bahwasanya salah satu puasa yang diperbolehkan digantikan oleh orang yang hidup untuk mayat adalah puasa
nazar. Bukan berarti sebagai pembatas. Paham maksud saya? Bukan berarti sebagai pembatas. Puasa apapun, bahkan sampai puasa sunnah, ya, puasa wajib, puasa nazar, puasa Ramadan, puasa sunnah, salah satu hadisnya yang menunjukkan akan puasa diperbolehkan untuk digantikan oleh orang lain adalah puasa nazar. Paham ya para ikhwah sekalian? Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini amalan yang ke B ya, yang B puasa. Berarti kita sekali lagi kita ulangi pendapat yang rajih wallahu alam bahwasanya orang yang masih hidup bisa berpuasa untuk orang yang sudah meninggal ya, atau atas nama, bukan untuk, atas nama orang yang sudah meninggal ya. Puasa apapun, puasa Ramadan, puasa nazar. Tetapi ingat, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini sekarang apa maksudnya punya hutang puasa? Apa maksudnya punya hutang puasa? Maksudnya punya hutang puasa adalah ketika mayat itu masih hidup, dia mempunyai hutang puasa dan tidak bisa bayar dia ketika dia hidup. Itu yang dimaksudkan dengan hutang puasa. Bukan berarti kalau seandainya ada bapak kita dalam hidupnya malas berpuasa, ya, enggak puasa-puasa Ramadan. Anaknya yang semangat berpuasa, ketika bapaknya meninggal, saya bayar hutang puasa bapak saya. Bukan itu yang dimaksudkan. Paham ya bapak-bapak sekalian? Bukan itu. Itu bukan hutang namanya. Seperti contoh hutang misalkan, ya, ada ibu kita haid, tidak puasa. Beliau ingin berpuasa nanti setelah bulan Ramadan karena haid kan. Ternyata sebelum bayar hutang puasanya beliau meninggal duluan. Itu yang disebut dengan apa? Hutang puasa. Jadi jangan nanti antum pulang ke rumah, saya puasa untuk orang tua saya. Ya, berapa hari puasa, berapa hari hutangnya? Kayaknya bapak saya umur 15 tahun tuh enggak puasa. Ya, 16 tahun juga puasa. Dihitung. Jadi dia banyak sekali puasa. Itu bukan hutang puasa. Ya. Itu bukan hutang puasa. Ya, harus dipahami hutang puasa itu adalah seorang yang ketika masih hidup dia mempunyai hutang puasa. Yang ditinggalkan dia tidak berpuasa karena sebab syar'i, seperti misalkan bapak kita bepergian ya, kemudian tidak berpuasa, bepergiannya 5 hari, tidak puasanya 5 hari, beliau ingin qadha nanti setelah bulan Ramadan, ternyata belum sempat beliau qadha meninggal. Itu yang disebut dengan apa? Hutang puasa. Bisa dipahami ya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang C, haji. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah boleh menghajikan atas orang lain, ya. Maka ada pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwasanya diperbolehkan menghajikan orang lain ya dalam keadaan lemah dan tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena sakit atau karena tua renta, diperbolehkan menghajikan orang lain ya, diperbolehkan menghajikan orang lain. Kemudian sedangkan ini pendapat jumhur, sedangkan Malikiyah mengatakan tidak boleh sama sekali. Jumhur itu maksudnya ya, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah. Dalam permasalahan ini 3 mazhab ini memperbolehkan haji ya digantikan oleh orang lain, baik untuk orang yang sudah meninggal ataupun untuk orang yang sangat lemah, tua renta atau sakit, tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji, boleh digantikan oleh orang lain. Sedangkan mazhab Malikiyah mengatakan tidak. Ya, tidak boleh sama sekali digantikan oleh orang lain. Taib. Pendapat yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur bahwasanya boleh digantikan haji digantikan oleh orang lain, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dan dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena sakit atau karena tua renta. Tapi para ikhwah, dalil-dalilnya apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ja'at imra'atun min Khath'am ama hajjatil wada." Ada seorang wanita dari Khath'am pada waktu haji wada,
hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yastawi ala rahilah." Wahai Rasulullah, kewajiban Allah atas hamba-hambanya tentang haji sudah didapati oleh bapakku, tapi bapakku dalam keadaan tua renta. Beliau tidak sanggup untuk duduk secara sempurna di atas kendaraan. Terutama dulu ya, di atas kendaraannya cuma apa? Onta atau keledai atau kuda. Tidak sanggup beliau duduk di sana. Kemudian wanita ini bertanya kepada Rasul, fahal yuqda anhu an ahujja anhu? Apakah akan termasuk qadha haji baginya kalau aku menghajikan atas nama bapakku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ya. Jadi orang yang masih hidup boleh digantikan oleh orang lain, asalkan orang yang masih hidup ini kategorinya, kriterianya dia adalah orang yang sudah tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji, dalam artian dia sakit ya, atau tua renta yang sudah tidak sanggup menunaikan ibadah haji. Boleh. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil yang menunjukkan kebolehan bahwasanya orang yang sudah meninggal dihajikan atasnya, ya boleh. Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas bercerita, "Inna imra'atan min Juhainah." Ada seorang wanita dari daerah Juhainah, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Inna ummi nadharat an tahuj falam tahuj hatta matat." Sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji, ya. Akan tetapi ibuku belum berhaji, menunaikan nazarnya sampai beliau meninggal. Afa hujja anhu? Apakah boleh aku menghajikan atas ibuku? Kata Nabi Muhammad SAW, "Na'am, iya." Ara'aiti law kana ala ummuki dainun akunti qaditi? Ya, apakah kalau qadaitihi, apakah kalau seandainya ibumu mempunyai hutang, engkau akan membayarnya? Ya, kata wanita tersebut, ya aku akan bayarnya. Uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Kalau begitu bayarlah hutang kepada Allah, sesungguhnya membayar hutang kepada Allah itu lebih berhak. Karena wanita ini yang meninggal ini, ibunya ini yang meninggal, dia kan sudah berhutang kepada Allah karena dia bernazar. Dan ingat, hati-hati, jangan sampai suka-suka bernazar, Pak. Ya, nazar itu ya seseorang mewajibkan diri kepada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib baginya. Nah, dalil-dalil ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya seorang yang hidup menghajikan orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup dalam keadaan tua atau sakit, ya. Sakit keras yang sangat kemungkinan kecil untuk sembuh, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil ini juga menunjukkan bahwasanya meskipun si mayat tersebut tidak berwasiat, ya boleh. Atau meskipun ya yang mengerjakan haji tersebut bukan keluarga, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarga, boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil itu menunjukkan akan hal itu, diperbolehkannya seseorang menghajikan orang lain, siapapun orang tersebut. Karena di dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inna ukhti matat wa lam tahuj." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudariku, saudari perempuan meninggal dan belum berhaji. Afa ahujja anha? Bolehkah aku menghajikan atasnya? Ini saudari. Ya, berarti boleh. Siapapun boleh menghajikan atas orang yang sudah meninggal, baik keluarga, saudaranya, ataupun anaknya, ataupun orang lain yang kita biayai, diperbolehkan. Hadis yang barusan saya sebutkan tadi riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau. Baik, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang selanjutnya zakat, ya. Permasalahan selanjutnya adalah zakat. Nah, zakat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan tadi, para ulama fikih bersepakat bahwasanya pembahasan tentang amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, ya,
yang mana amalan tersebut ya bisa bermanfaat bagi mayat dan merupakan erat kaitannya dengan harta, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh digantikan oleh orang lain di dalam pelaksanaan amalan tersebut. Jadi kalau ada orang kaya ingin memilih orang lain, coba nih bagikan harta saya, boleh saja. Ya. Boleh saja menggantikan orang lain. Nah, cuma permasalahan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur mengatakan kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia punya harta, ya, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat, maka keluarkan zakatnya. Jumhur mengatakan seperti itu. Akan tetapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dikeluarkan zakat harta orang yang sudah meninggal jika dia tidak berwasiat. Jika dia tidak berwasiat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Dan pendapat yang benar wallahu alam adalah pendapatnya jumhur, yaitu dikeluarkan zakat harta orang yang sudah meninggal baik dia berwasiat ataupun tidak berwasiat. Dikeluarkan zakat harta orang yang sudah meninggal baik dia berwasiat ataupun tidak berwasiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan untuk saat sekarang. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.